Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai memeriksa kebenaran teorema dan triple Pythagoras bersama Ibu Nenti Permata Dewi. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita akan mengingat kembali jenis-jenis segitiga. Yang pertama, ditinjau dari panjang sisi-sisinya. Yang pertama ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki terbentuk dari dua segitiga kongruen yang berhimpit pada sisi siku-siku yang sama panjang. Bisa kalian lihat pada gambar di samping. Berikutnya, segitiga sama sisi, yaitu semua sisinya sama panjang. Dapat dilihat di gambar ya, ketiga sisinya sama panjang. Yang ketiga, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ketiga panjang sisinya berbeda. Dapat kalian lihat gambarnya? Ya, pada segitiga siku-siku memiliki satu sudut siku-siku. Yang mana? Ya, betul, yaitu sudut A yang besarnya 90 derajat. Kemudian memiliki satu sisi miring atau hipotenusa, yaitu panjang B ke C. Berikutnya, memiliki dua sisi siku-siku yang mengapit sudut siku-siku, yaitu sisi AC dan sisi AB. Baik, kita akan masuk ke contoh yang pertama. Sebuah persegi berukuran C kali C, tentukan luas daerahnya. Perhatikan, di sini ada persegi dengan sisinya C dan sisinya C. Maka menentukan luas daerah persegi itu adalah sisi kali sisi. Karena sisinya C dan C, maka luasnya adalah C kali C. Atau bisa juga ditentukan jadi C pangkat 2. Kemudian contoh gambar yang kedua, bagaimana jika sisinya A ditambah B dan A ditambah B? Ya, kita akan menentukan luas daerahnya. Perhatikan, sisi yang satu A tambah B, yang satu pun A ditambah B. Maka luasnya adalah A ditambah B kali A ditambah B. Cara mencarinya bagaimana, Bu? Ya, mari kita mengingat dengan pengerjaan menggunakan distributif. Di sini berarti distributif penjumlahan terhadap perkalian. Caranya, A yang pertama ini kita kalikan dengan A ditambah B. Lalu ditambah B yang kedua ini dikalikan juga dengan A ditambah B. Maka diperoleh hasilnya A kali A adalah A pangkat 2. Ditambah A kali B adalah AB. Ditambah B kali A adalah BA atau bisa ditulis juga AB. Yang terakhir, ditambah B kali B adalah B pangkat 2. Maka hasil akhirnya adalah A kuadrat. Ini kenapa bisa 2AB? Karena penjumlahan dari 1AB dengan 1AB menjadi 2AB ditambah B pangkat 2. Sampai situ dapat dipahami ya. Next, sebuah persegi berwarna putih berukuran C kali C berada di dalam persegi berwarna biru yang berukuran A ditambah B. Perhatikan, persegi biru ini luasnya sudah kita cari tadi dengan sisinya A tambah B. Kemudian dengan langkah penyelesaiannya mencari luasnya,
maka didapatlah luas A ditambah B adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Selanjutnya, perhatikan persegi berikut. Ya, persegi biru ini dia memiliki sisi A tambah B, keseluruhannya sisinya ada A ditambah B. Kemudian dimasukkan sebuah persegi berwarna putih dengan ukuran sisinya adalah C dan C. Maka kalian lihat di sini ada beberapa potongan yang membentuk sebuah segitiga. Bukan sebuah ya, tapi ada berapa? Ya, betul, ada 4. Perhatikan bentuk-bentuk segitiganya. Selain ada 4 buah segitiga, ada juga sebuah persegi yang berwarna putih. Kalian lihat dari mana sih asal persegi dan segitiganya? Bisa dilihat ya dari gambar berikut ini. Ya, maka kita akan mendapatkan 4 buah luas segitiga dan 1 buah luas persegi. Kita akan cari masing-masing luasnya. Luas segitiga itu yang kalian ketahui adalah setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya di sini apa? Alasnya adalah A, tingginya adalah B. Semua sama. Alasnya A dan B. Maka luas segitiganya adalah setengah A kali B. Ada berapa segitiganya? Ada 4. Maka di sini kita jumlahkan 4 luas segitiga ditambah luas sebuah persegi adalah C pangkat 2. Maka selanjutnya, dari mana dapat 2AB? Kamu lihat di sini, setengah AB, ini setengah AB, semuanya ada 4 setengah AB-nya. Bukan berarti jadi 4 AB ya, tapi setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah, hasilnya adalah 2AB ditambah C pangkat 2. Sampai sini dapat dipahami? Ya, pada pembahasan sebelumnya kamu lihat di sini kita diketahui bahwa luas yang tadi sisi A tambah B itu menghasilkan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Dan luas A tambah B berikutnya yang ada persegi putih di dalamnya itu menghasilkan 2AB ditambah C pangkat 2. Maka kalian perhatikan di sini ada bilangan yang sama atau ada angka yang sama, yaitu 2AB dan 2AB. Kedua-duanya bisa kita kurangi dengan 2AB lagi. Supaya apa? Supaya hilang atau habis. Dan kita akan menuliskan hasil akhirnya. Di sini ketika 2AB kita kurangi, maka menghasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat saja. Sedangkan yang bawah itu ketika 2AB kita kurangi habis akan menghasilkan C kuadrat saja. Maka diperolehlah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu anak-anak. Ya, berikut adalah ilustrasi mengenai rumus yang kita dapat tadi. Perhatikan ada sebuah persegi yang dipotong-potong, kemudian perhatikan sisi gambar berwarna kuning. Di situ ada sisi A dan sisi B dan B. Sedangkan sebelah kanan di sini ada persegi yang berwarna kuning juga. Di situ sisinya adalah C dan C. Untuk apa ini? Kita akan membandingkan atau membuktikan bahwa tentang kebenaran rumus yang tadi. Luas daerah yang berwarna kuning, A kali A adalah A kuadrat. Yang bawahnya B kali B adalah B kuadrat. Kemudian
Luas daerah berwarna kuning yang sebelah kanan, karena sisinya sama seluruhnya C, maka luasnya adalah C pangkat 2. Kita akan bandingkan yang kiri dan yang kanan, sehingga diperolehlah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, maka dari itu benar bahwa pembuktian yang tadi hasilnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, mari kita aplikasikan hasil rumus yang kita dapat tadi dengan menentukan panjang diagonal persegi panjang. Perhatikan sisi panjangnya 15, kemudian sisi lebarnya 8, maka tentukanlah sisi miringnya atau hipotenusa. Perhatikan. Ya, sisi A kita misalkan panjangnya adalah A15, lebarnya adalah B8. Di sini terdapat sudut siku. Ya, tadi kita sudah dapatkan rumusnya. Bagaimana sekarang kita akan mencari nilai sisi miring dari C? Ya, dengan menggunakan rumus yang tadi, maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya berapa? Ya, A-nya adalah 15, B-nya adalah 8. Maka hasilnya 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu hasil dari C kuadrat. Berikutnya, 15 kuadrat adalah 225, sedangkan B kuadrat atau 8 kuadrat adalah 64. Berapa 225 tambah 64? Hasilnya adalah 289. Itu hasil dari C kuadrat. Maka untuk menghasilkan nilai C, kita harus akar kuadratkan dari 289 ini. Berapa akar kuadrat dari 289? Ya betul, hasilnya adalah 17. Maka kita peroleh bahwa tadi dengan panjangnya 15 dan lebarnya 8, kita peroleh sisi miring atau hipotenusanya adalah 17. Jelas ya anak-anak? Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu apa sih? Nah, perhatikan, pada segitiga siku-siku kuadrat, hipotenusa atau sisi miring adalah sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Perhatikan, ketika kita memiliki sebuah sisi 3 dan sisi yang lainnya 4, maka untuk mencari sisi miringnya, kita gunakan rumus yang sebelumnya, yaitu 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, maka 9 tambah 16 adalah 25. Maka akar dari 25 itu berapa? 5. Maka sisi miring ini kita dapatkan 5. Diperolehlah triple Pythagorasnya, yaitu 3, 4, dan 5. Ya, di sini berlaku tadi kuadratnya 9, 16, dan 25. Itu contoh triple Pythagoras yang pertama. Next, ini adalah contoh triple Pythagoras yang kedua. Dengan sisi yang pertama 15, yang kedua adalah 12, maka diperoleh untuk mencari sisi miringnya adalah 5 kuadrat 25 ditambah 12 kuadrat 144, hasilnya adalah 169. Akar dari 169 adalah 13. Maka diperolehlah sisi miring hipotenusanya adalah 13. Maka untuk triple Pythagoras yang ini adalah 5, 12, 13. Sebetulnya apa sih fungsi dari triple Pythagoras ini? Nah, triple Pythagoras digunakan untuk memudahkan kalian menentukan 3 buah sisi. Artinya dengan cara apa ya? Dengan cara menghafal. Jadi contoh seperti yang tadi, kalau sisi-sisinya 3 dan 4 sudah pasti sisi miringnya adalah 5. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi.
juga yang ini. Sisi-sisinya misalkan 5 dan 12, maka sisi miringnya sudah pasti 13. Nah, masih banyak triple Pythagoras yang lainnya. Nah, supaya kalian tahu, silakan bisa di googling ya. Cari di bar Google ya. Oke, next. Nah, kita akan masuk ke contoh terakhir pada pertemuan kali ini ya, anak-anak. Perhatikan, sebuah pesawat terbang dari landasan udara di kota Surabaya menuju kota Jakarta sejarak 130 mil dan terbang kembali ke kota Medan dengan jarak 170 mil. Kemudian pesawat tersebut melanjutkan penerbangan dari kota Medan ke kota Surabaya. Tentukanlah jarak yang ditempuh oleh pesawat tersebut. Ya, ini ilustrasi gambarnya. Kalian lihat, sebuah pesawat terbang dari Surabaya ke Jakarta sepanjang 130 mil. Kemudian dari Jakarta ke Surabaya sejauh 170 mil. Kita akan mencari dulu berapa jarak dari Medan ke Surabaya dengan rangkah teorema Pythagoras yang tadi. Nah, WB di sini untuk menentukan dari Medan ke Surabaya, yaitu 130 kuadrat ditambah 170 kuadrat karena siku-sikunya di sini. Selanjutnya, maka WB di sini adalah akar dari 130 kuadrat ditambah 170 kuadrat. Hasilnya adalah 214 mil. Nah, itu baru jarak dari Medan ke Surabaya. Yang ditanyakan itu keseluruhan yang ditempuh oleh pesawat mulai dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan, dan dari Medan ke Surabaya. Maka tinggal kita jumlahkan saja. Jarak yang ditempuhnya dari Surabaya ke Jakarta 130 ditambah dari Jakarta ke Medan 170 dan yang terakhir dari Medan ke Surabaya adalah 214, maka 130 ditambah 170 adalah 300 ditambah 214 adalah 514. Maka jarak yang ditempuh oleh pesawat tersebut menghasilkan 514 mil. Ya, sekian penjelasan dari Ibu untuk materi kali ini. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Ya, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Semangat selalu, tetap belajar. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.